Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke sesi kedua. Telah hadir juga pakar yang tidak kalah fenomenal nih dari Pak Brahma, seorang wanita. Beliau adalah Technical Manager Lubricant and Fuel dari PT Petrolib Services, Ibu Endri Astuti MLA 2 dengan spesifikasi mesin lubrikan analisis. Nah, tujuan untuk sesi pemateri kedua ini adalah cara pandang nih Pak terhadap lubrikan dari sisi laboratorium, yaitu memahami pentingnya program pelumas, PAP, dan cara membaca laporannya nanti seperti apa. Kita akan kupas lebih dalam lagi dengan Ibu Endri. Halo Ibu Endri. Halo Mas Agus, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya sehat-sehat. Betul Bu, semoga sehat selalu. Ibu, kami persilahkan Ibu untuk menyampaikan materi presentasinya Bu. Oke, terima kasih. Share di saya atau dari ini ya? Dari sini aja. Dari panitia nanti. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, atas waktunya. Hari ini saya coba akan sampaikan, saya akan coba sharing mengenai analisis pelumas untuk monitoring in service oil ya. Oke, bisa next. Next. Oke, tujuan dari oil analysis ini terutama adalah untuk yang in service oil ya, terutama untuk mengetahui ketuaan ya atau aging dari si pelumas sendiri kondisinya seperti apa. Kemudian yang kedua ini untuk mendeteksi misalnya ada kontaminan atau substansi yang berbahaya yang masuk ke dalam sistem pelumasan. Kemudian yang ketiga ini untuk mengevaluasi kesehatan mesin. Jadi ada tiga tujuan utama, yakni untuk melihat kondisi pelumasnya, kemudian untuk melihat apakah ada kontaminasi yang masuk, dan ketiga adalah untuk melihat kondisi si mesinnya itu bagaimana. Kemudian juga oil analysis ini juga bisa kita cek atau kita ujikan di new oil atau new lubricant. Ini fungsinya biasanya untuk mencocokkan ya apakah lubrikan tersebut itu masuk dalam spesifikasi yang sudah ada atau tidak gitu. Biasanya diujikan di di produsen untuk mengetahui bahwa produk yang saya hasilkan ini, yang saya blending ini apakah sudah memenuhi dari ketentuan atau memenuhi dari technical requirement-nya. Kemudian di user pun juga bisa mengujikan new oil untuk mengetahui apakah oli yang diterima itu sesuai dengan sesuai dengan technical data yang diberikan oleh distributor atau oleh produsen. Oke, next. Ini ada tiga yang utama ya, tiga utama pengujian lubrikan atau oil analysis ini. Yang pertama adalah untuk melihat fuel properties-nya. Untuk melihat oil properties-nya, yakni viscosity, biasanya diujikan viscosity, kemudian acid number atau base number, kemudian pengujian oksidasi, sulfasi, nitrasi dan sebagainya dengan metode FTIR. Kemudian juga yang kedua itu kontaminasi. Untuk mengetahui kontaminasi, misalnya kontaminasi partikel dari luar seperti partikel debu, kemudian misalnya partikel seal. Kemudian juga kontaminasi seperti kontaminasi moisture atau kontaminasi air, ataupun kontaminasi dari kalau saat ini pakai B30 ya, kontaminasi dari FAME gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui wear debris atau mengetahui tingkat kausan. Ini bisa kita cek dengan menggunakan ICP untuk mengetahui elemental analisisnya, metal apa sajakah yang mengalami ausan di mesin tersebut. Kemudian juga yang kedua kita juga bisa melakukan pengecekan ferrous density. Bedanya ferrous density dengan elemental analisis ini, kalau
elemental analysis lebih ke ausan yang halus gitu ya, ausan halus yang yang besarnya atau ukuran partikelnya itu 5 mikron ke bawah. Kalau untuk ferrous density ini untuk menghitung densitas atau kerapatan atau kepadatan dari ferrous partikel atau partikel besi. Jadi ini pakai indeks. Biasanya kita pakai yang namanya parameter Peggy index. Oke, fluid properties tadi ya yang sudah saya sebutkan. Ini untuk melihat kondisi pelumasnya, baik dari kekentalannya maupun dari base number-nya atau exit number-nya. Kemudian flash point-nya juga bisa kita cek. Gitu. Kemudian elemental analysis, misalnya seperti aditif ya, aditif kita bisa cek juga di sini. Next. Yang kedua, contamination analysis, seperti tadi yang saya sampaikan, ada moisture atau kandungan air, ada partikel seperti debu dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melakukan pengecekan flash point untuk mengkonfirmasi ketika ada ada kontaminasi substansi asing seperti fuel. Kalau ada fuel masuk di engine misalnya, itu biasanya flash point-nya akan turun cukup drastis. Oke. Kemudian untuk elemental analysis kita bisa gunakan juga untuk melihat kontaminasi. Ini kita bisa lihat misalnya kandungan SiAl. Ini biasanya SiAl ini ada pada partikel debu gitu ya. Kemudian atau misalnya partikel unsur natrium. Unsur natrium ini juga bisa sebagai kontaminan. Kontaminannya biasanya kemungkinan adalah dari pendingin atau coolant. Next. Yang ketiga kita melihat debris ya, tadi bisa dengan elemental analysis untuk melihat ausan metalnya, baik Fe, Cu, krom dan sebagainya. Kemudian juga melihat wear debris density atau ferrous density gitu ya, untuk melihat biasanya sih ferrous density ini yang bisa kita lihat partikel yang besar. Kemungkinan bisa dari mechanical impact, mechanical contact ya, metal to metal contact secara mechanical, ataupun misalnya fatigue gitu ya. Itu bisa kita lihat dengan wear debris density atau Peggy index. Kemudian ada satu analisis yang lebih advance lagi, analisis ferrografi. Ini untuk mengkelompokkan jenis-jenis partikel. Misalnya partikel dengan ukuran tertentu nanti akan dikelompokkan. Kemudian kita bisa lihat juga bentuk partikelnya, bentuk ausannya itu seperti apa, apakah spherical ataukah spiral ataukah misalnya bentuknya itu seperti sayatan-sayatan gitu, atau bentuknya membulat. Itu lebih lanjut bisa dari analisis ferrografi ini bisa kita ulas, kita bisa analisis lebih lanjut. Oh ini ausannya ini terjadi karena apa? Terjadi karena patah atau terjadi karena bukan atau ada. Oke. Balik hari itu. Rencananya aku mau minta kebun ya. Oke, silakan Pak. Oke. Oh ini ya, ada gangguan. Mohon maaf tadi. Oke, baik. Oke, ini ada beberapa parameter yang bisa kita lakukan ujian di oil analysis. Itu ada sebenarnya banyak ya, bukan hanya 16 parameter ini, masih banyak lagi. Tetapi biasanya yang common atau yang biasa kita ujikan adalah 16 parameter ini. Tetapi untuk monitoring oil, in-service oil, itu biasanya kita yang pertama itu basicnya itu 7 parameter paling atas, dari viscosity sampai ke ferrous density atau Peggy index. Karena memang ketika untuk rutin analisis atau regular analisis kita cukup dengan ini dulu. Nanti ketika misalnya ada problem yang spesifik, kita bisa menambahkan parameter-parameter yang yang relevan ya dengan problem atau dengan kasus yang ada. Oke, next.
Saya akan coba jelaskan satu-satu mengenai pertama mengenai viscosity ya. Viskositas ini sebenarnya kita kalau di laboratorium kita ada dua pengujian ya. Ada yang namanya kinematic viscosity atau viskositas kinematik, dan satu lagi dynamic atau absolute viscosity. Jadi kalau bedanya, kalau kinematik itu berdasarkan apa namanya resistensi si fluida mengalir dengan apa namanya tarikan gaya gravitasi, dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi kita melihat resistensi si fluida ini untuk mengalir terhadap gaya gravitasi. Sedangkan kalau untuk dynamic ini resistensi si fluida ini masih apa namanya masih bergerak terhadap adanya gesekan atau shear. Ini ada dua alatnya. Yang sebelah kiri ini adalah untuk kinematik. Itu biasa kita masukkan di apa namanya sampel, kita masukkan di cup yang di dalam situ ada cup atau ada viskometer berbentuk U, nanti kita alirkan dari atas ke bawah, catat waktu alirnya. Sedangkan untuk dynamic viscosity ini nanti kita apa namanya kita terapkan rotating spindle di sampel. Coba kita lihat next. Oke, nah ini bedanya kalau di kiri sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu untuk kinematic viscosity, kita alirkan dari Mach start atas ya, kemudian waktu kita hentikan di Mach atau di batas bawah. Nanti waktu alirnya kita catat dikalikan dengan konstanta dari viskometer. Jadi masing-masing cup ini, masing-masing cup yang berbentuk U ini punya konstanta sendiri. Jadi konstanta ini biasanya lebih besar itu apa namanya akan mengalirkan lebih cepat gitu ya. Konstantanya lebih besar, ukuran cupnya akan lebih besar. Jadi biasanya digunakan untuk oli-oli yang kental. Gitu. Tapi kita apa namanya merujuk ke kaidah pengujian standar ya dengan ASTM D 445 harus minimal waktu alirnya itu adalah 200 detik. Jadi ketika kita lakukan pengujian, kemudian waktu alir di oli yang diuji itu kurang dari 200 detik, maka kita akan ganti dengan cup atau dengan viskometer yang lebih kecil, supaya waktu alirnya lebih lama gitu ya, lebih panjang dari 200 atau minimal 200. Kemudian yang sebelah kanan ini dynamic viscosity, ini seperti yang dilihat, jadi sampel dimasukkan ke dalam suatu cup gitu ya, satu tabung, kemudian kita putar, kita masukkan spindle, rotating spindle gitu ya, logam rotating spindle, kemudian kita putar dengan putaran tertentu. Ini nanti kita akan mendapatkan apa namanya mendapatkan nilai dari dynamic viscosity. Oke, next. Ini klasifikasi viskositas yang mungkin tadi Pak Brahman juga sudah sempat singgung mengenai ini. Jadi ada secara umum ya yang paling sering kita jumpai, sebenarnya ada beberapa, tapi yang paling sering kita jumpai adalah klasifikasi yang berdasarkan ISO dan klasifikasi yang berdasarkan SAE gitu ya, ISO-VG dan SAE. Itu biasanya kalau untuk ISO-VG itu kita merujuk ke aturan ISO-VG 3448 dan biasanya ini digunakan untuk apa namanya kebanyakan digunakan untuk oli-oli industrial. Jadi ada ISO-VG yang familiarnya ada ISO-VG 2, 46, 68 dan seterusnya. Oke. Dan bisa dikatakan dia ISO-VG apa namanya 68 katakanlah atau ISO-VG 100 katakanlah ketika range viscosity-nya itu dia di antara 90 dan 110. Jadi plus minus 10% dari midpoint-nya atau dari nilai ISO-VG-nya gitu. Jadi ketika ISO-VG 100 ya batas bawahnya 90% dari 100 itu, batas atasnya maksimum 110% dari midpoint-nya. Oke, next. Kemudian ini untuk SAE ya. SAE ini salah satunya
kita ada klasifikasi yang menurut SAE J300 ini untuk engine oil, kebanyakan untuk engine oil. Jadi ada No-W, kemudian 5W dan sebagainya. Ini untuk multigrade yang ada kode W-nya atau winter ini multigrade. Kemudian yang monograde ada SAE 10 dan sebagainya dan seterusnya. Dan ini ada aturannya juga, dikatakan apa namanya SAE 40 katakanlah itu range viskositasnya pengujiannya di 100 derajat Celcius ya. Itu di range 12,5 sampai 16,3 gitu. Jadi bedanya apa namanya melihat apa namanya tadi klasifikasi viskositas tadi, kalau isofegi tadi kita ujikan, kita konfirmasinya diujikannya di 40 derajat Celcius, viskositas kinematik di 40 derajat Celcius. Sedangkan untuk SAE pengujiannya untuk yang monograde ya, itu pengujiannya di temperatur 100 derajat Celcius. Jadi ketika biasanya sih untuk apa namanya untuk mempersingkat waktu biasanya kita nggak uji dua-duanya. Kita nggak uji di 40 dan 100, tapi kita pilih salah satu. Untuk SAE biasanya kita pakai yang 100, kita ukur di 100 derajat Celcius, kemudian untuk yang isofG kita ujikan di temperatur 40 derajat Celcius. Oke, next. Oke, kemudian ini adalah untuk SAE J306 ya. J306 ini biasanya digunakan untuk gear, untuk oli gear. Ini ada beberapa klasifikasinya, 70W sampai ke SAE 250. Oke, next. Nah, ini sekedar komparasi saja ya, komparasi apa namanya viskositas, kategori viskositas. Ada yang berdasarkan isofG, kemudian yang kedua itu ACMA grade. ACMA grade itu Gear Association Gear Manufacturer ya kalau nggak salah itu singkatannya. Kemudian dari SAE, jadi ada isofG, ada ACMA, ada SAE gitu. Nah ini bisa secara ini ya, secara kasar bisa dikomparasi. Kira-kira dari segi kentalan itu kalau misalnya isofG katakanlah isofG 40 lah ya. Sorry, SAE 40 gitu ya. SAE 40 ini hampir setara ya dengan ACMA 4, kemudian setara juga kira-kira lah viskositasnya setara dengan isofG 150 gitu ya. IsofG 150. Ini hanya untuk komparasi saja dari segi viskositasnya. Oke, akan next. Oke, ini ada beberapa apa namanya yang mempengaruhi perubahan viskositas. Viskositas bisa naik dan bisa turun gitu ya. Dan sebisa mungkin kita jaga viskositas ini tidak terlalu encer dan tidak terlalu apa namanya kental juga. Tadi juga Pak Brahman juga sempat jelaskan kenapa tidak boleh terlalu encer dan tidak boleh terlalu kental gitu. Nah ini penyebabnya kalau untuk apa namanya untuk penurunan untuk keenceran pelumas ini bisa disebabkan satu karena thermal cracking. Thermal cracking ini menyebabkan putusnya rantai hidrokarbon. Apa namanya rantai hidrokarbon yang panjang yang penyusun dari oli itu bisa apa namanya bisa putus atau bisa patah gitu ya. Bisa terpotong rantainya ini akibat thermal cracking. Nah, ini apa namanya ketika dia putus kemudian si olinya itu bisa mengencer. Kemudian juga bisa karena fuel, kontaminasi fuel ini bisa terjadi di apa namanya engine oil gitu ya. Kemudian bisa karena apa namanya kontaminasi dari refrigeran, misalnya di kompresor. Kemudian bisa turun viskositasnya karena solvent. Ini biasanya bisa saja terjadi di industri apa namanya petrochemical misalnya ada solvent yang encer masuk ke apa namanya sistem pelumasan. Kemudian pada saat dipakai bisa jadi dia turun
karena ada kesalahan topping up misalnya, ada kesalahan sweetening dari oli yang berbeda, oli yang lebih encer. Walaupun ini seakan-akan masa sih terjadi kesalahan top up, tapi kenyataannya memang di lapangan kami sering mendapatkan informasi dari customer bahwa itu bisa saja terjadi. Biasanya sih akibat dari housekeeping atau penyimpanan di gudang yang tidak teratur gitu ya, labelingnya labelingnya tidak baik, tidak bagus gitu ya. Kemudian juga mungkin ganti-ganti selang atau ganti hose atau pompa untuk ngambil si sampelnya gitu, ngambil olinya gitu. Ini bisa saja terjadi dan bisa menyebabkan turun. Ini kalau kita keliru nambahin dengan oli yang lebih encer, dan bisa juga mengental karena kita salah mengambil sampel dengan sampel atau dengan oli yang lebih kental. Kemudian peningkatan viskositas atau kekentalan ini bisa terjadi karena polimerisasi atau sambung menyambung antara molekul dari oli tersebut. Molekul hidrokarbon itu bisa sambung menyambung gitu ya. Kemudian bisa terjadi karena oksidasi. Jadi produk hasil oksidasi selama pemakaian kan bisa aging itu terjadi, produk hasil oksidasi terbentuk, itu lama kelamaan itu bisa menimbulkan bisa jadi produk hasil oksidasi itu kan bisa berupa padatan gitu ya, dan padatan ini terlarut ataupun suspended, jadi menimbulkan peningkatan viskositas. Kemudian tingkat penguapan yang tinggi mengakibatkan base oil dari si olinya ini menguap. Jadi base oil itu kan pasti ada tersusun dari hidrokarbon dengan atom C yang variatif gitu ya. Atom C yang lebih kecil gitu ya, atau yang lebih ringan, fraksi yang lebih ringan ini akan mudah menguap gitu. Jadi ketika mudah menguap, yang fraksi yang lebih encer atau lebih ringan ini menguap, maka yang tertinggal di situ lebih kental atau fraksi-fraksi yang lebih berat. Kemudian pembentukan karbon misalnya itu juga bisa, atau mungkin dari kontaminasi dari ruang bakar, misalnya dari soot, itu juga bisa, atau mungkin kontaminasi air ya, itu juga bisa menyebabkan kekentalan pelumas. Kemudian kontaminasi dari etilen glikol atau glikol apapun ya yang dipakai di water coolant, itu juga bisa menyebabkan kekentalan pelumasnya naik. Oke, next. Oke, yang kedua adalah acid number. Acid number atau total acid number ya, atau angka asam. Ini untuk memonitor peningkatan asam selama pemakaian gitu ya. Jadi peningkatan asam ini harus harus ada limitnya. Limit berapa sih yang memang kita rekomendasikan asam ini sudah melampaui batas argen atau melampaui batas kritikal gitu. Makanya kita monitor nilai acid number ini. Kalau di laboratorium kita biasa menggunakan ada 2 metode yang bisa kita gunakan. Metode color based titration itu pakai ASTM-D 974, kemudian yang kedua dengan potentiometric titration ASTM-D 664 gitu ya. Memang untuk 974 ini karena dia color based titration, maka memang jadi warna itu mempengaruhi. Ketika warna sampel atau warna olinya gelap, itu memang jadi problem karena pembacaan di laboratorium itu ada berdasarkan perubahan warna. Ketika gelap agak sulit untuk kita lihat perubahan warnanya. Sedangkan kalau potentiometer tidak ada problem untuk soal itu.
Tetapi untuk sampel-sampel yang masih kita bisa lihat dengan perubahan warnanya masih terlihat dengan jelas, misalnya oli-oli hidrolik, oli gear masih bisa gear, itu masih bisa kita pakai color based iteration. Tapi kalau untuk sampel engine itu memang kita sarankan memakai potentiometric iteration. Oke. AN ini atau exit number ini ada dua yang mengkontribusi exit number ini ada dua. Kalau di new oil itu juga ada. Jadi new oil itu ada nilai asamnya, tetapi bukan asam kuat ya, asam lemah. Ini biasanya dari dari aditif. Ada beberapa aditif yang memang sifatnya acidic gitu ya, tapi acidicnya nggak terlalu berbahaya gitu. Misalnya untuk aditif anti rust, anti wear gitu ya. Kemudian satu lagi exit number ini diuji di new oil ini untuk melihat melihat peningkatan oxidation byproduct gitu ya, produk hasil oksidasi yang terjadi karena kontaminasi dan sebagainya, itu kita monitor kenaikannya. Oke, next. Ini hanya ini saja ya ilustrasi alatnya. Untuk ini color based iteration, jadi warna oli biasanya antara kuning sampai kecoklatan, kemudian nanti kita berikan indikator warna kuning dan kita titrasi dengan KOH hingga sampelnya itu berubah menjadi hijau. Sedangkan kalau yang sebelah kanan ASTM di 664 ini pakai potentiometric, jadi perubahan keasaman ini yang nanti akan dimonitor oleh alat potentiometrik, nanti voltasenya akan kita lihat. Kenaikan atau slope yang tertinggi itu adalah titik akhir yang nanti akan kita ambil sebagai nilai exit number. Oke. Oke, ini adalah beberapa trending dari exit number ya. Trendingnya memang kecenderungannya naik ya. Untuk mineral oil itu paling sebelah kiri itu biasanya sih linear gitu ya. Mineral oil PAO itu biasanya linear, apalagi yang aditif yang aditif yang diberikan itu nggak terlalu banyak, misalnya itu biasanya grafiknya linear saja. Tapi ada yang bentuknya yang di tengah bentuknya parabolik, itu biasanya dia ada aditif rust and oxidation itu ya, aditif anti rust and antioksidan gitu. Nah, itu ada di awal itu peningkatannya agak lambat gitu, karena memang dia si aditif ini lagi getol-getolnya bekerja lah, dia lagi langsung mengatasi asam. Tapi ketika si aditif ini mulai menyusut, mulai berkurang, dia akan mulai peningkatannya lebih tajam gitu. Jadi bentuknya parabolik. Kemudian kalau yang agak sulit untuk kita lihat trendingnya sih yang paling kanan, itu trendingnya agak-agak nggak beraturan gitu ya. Ini biasanya terganggu karena memang ada aditif EP atau extreme pressure atau aditif anti wear. Ini karena memang kebanyakan aditif extreme pressure anti wear ini ada yang sifat acidic gitu ya, yang sifatnya acidic, jadi bisa kedetek dengan dengan alat itu bisa kedetek sebagai exit number. Pada saat kita lihat gitu ya, misalnya di jam awal itu kok di jam awal tuh tinggi gitu. Padahal itu masih mungkin masih sekitar katakanlah 50 jam atau berapa jam gitu ya. Itu kok tinggi gitu. Itu memang dari dari si aditifnya, bukan dari hasil oksidasi yang bersifat asam, tapi lebih dari aditif. Kemudian dia akan turun, kemudian dia turun acidnya ini karena penurunan tadi ya, extreme pressure aditif, kemudian dia nanti akan beranjak naik, tapi naiknya tidak terlalu signifikan. Jadi naiknya itu tidak langsung linear, tapi naiknya bisa bisa tajam, kemudian naiknya agak landai, kemudian tajam lagi gitu. Jadi memang untuk extreme pressure ini cenderungan trennya
nggak linear dan nggak parabolik seperti yang oli-oli lain. Oke, silahkan next. Oke, yang ketiga adalah base number. Base number ini kalau tadi yang kita bisa bisa bedakan dengan acid number. Kalau acid number tadi untuk melihat penyakitnya lah istilahnya ya. Untuk melihat penyakitnya tinggal berapa sih bertambah berapa sih penyakitnya. Tapi kalau base number ini untuk melihat ini kita imun kita tinggal seberapa sih gitu. Atau antibodi kita ini atau antibodi dan vaksin kita ini tinggal berapa sih, atau senjata kita lah gitu. Senjata kita tinggal berapa. Nah, base number ini adalah senjata yang digunakan oleh terutama oleh engine ya untuk menangkal, salah satunya menangkal partikel soot supaya dia terlarut gitu ya, tidak berbentuk partikel yang teraglomerisasi atau mengumpul gitu ya. Dan juga dia berfungsi sebagai penetralisir dari asam gitu ya, deterjen misalnya. Oke, ada dua metode ya. Ada dua metode ASTMD 2896 dan ASTMD 4739. Ini kalau 2896 untuk pengujian new oil terutama, tapi juga beberapa beberapa OEM atau beberapa aturan misalnya ASTM tentang in-service oil monitoring itu juga merekomendasikan ASTMD 2896. Kemudian ASTMD 4739 ini biasanya dikhususkan untuk pengujian use oil, TBN di use oil. TBN ini, isi dari TBN ini itu utamanya adalah dispersan dan deterjen. Oke, mungkin kita langsung next. Dispersan aditif ya, ini aditif dispersan dan aditif deterjen. Fungsi dari aditif dispersan ini, jadi si TBN ini fungsinya bukan hanya untuk menetralisir asam saja, tetapi juga dia TBN ini ada dispersannya, ada kontribusi dari dispersan. Dispersan ini fungsinya untuk untuk supaya si soot yang berasal dari ruang bakar gitu ya, jelaga atau soot yang masuk ke pelumas, masuk ke samteng misalnya dari ruang bakar, itu tidak mengumpul, tidak tidak berdekatan, kemudian mengumpul, kemudian jadi teraglomerisasi menjadi partikel yang lebih besar. Karena jika dia masih sendiri-sendiri, partikel masih kecil-kecil, itu dia akan terlarut dan bisa Bapak Ibu lihat di sampel ini kan jadi hitam gitu ya. Tapi hitam wajar untuk di engine. Daripada warnanya tetap bening tapi partikel-partikel yang ada di olinya itu besar gitu. Jadi lebih baik dia partikel kecil terlalu kemudian jadi hitam daripada dia masih bening tapi partikel sootnya ini mengumpul dan lebih besar gitu. Karena partikel yang lebih besar otomatis dia bisa menempel ya di misalnya di liner, piston, itu nanti bisa menempel, kemudian ketika ada naik turun dia bisa tergerus atau tergesek, jadi abrasif. Jadi itu lebih berbahaya. Kemudian satu lagi penyumbang TBN itu adalah aditif deterjen. Ini fungsinya lebih ke menetralkan ya, menetralkan asam-asam yang terbentuk seperti asam karboksilat, asam sulfuric acid gitu ya, nitric acid gitu. Nah, ini dari basanya itu adalah kebanyakan adalah dari kalsium sulfonat, magnesium fenat dan sebagainya. Oke, next. Oke, ini TBN kita lihat penurunannya ya, tapi dia kecenderungannya kan TBN itu menurun karena senjata itu pasti selalu digunakan ya, ketika digunakan dia pasti turun. Tetapi juga ada beberapa kondisi yang menyebabkan pada saat diuji itu TBN-nya naik. TBN naik ini bisa karena tadi bisa jadi karena tadi menguap, oli menguap, base oil menguap, kemudian ditambahkan di top up gitu ya, di top up dengan oli baru gitu. Kemudian artinya
yang tadi menguap itu si aditifnya kan nggak ikut menguap, dia masih di situ. TBN-nya semakin tinggi kan, yang ada di existing itu semakin tinggi. Kemudian ketika ditambahin lagi sama oli baru itu dia juga akan masih tinggi juga. Pada saat disampling diujikan TBN-nya jadi terlihat naik. Naiknya ini karena loss of, karena evaporasi, dan habis itu ditambahin dengan oli buat makeup oil atau top up gitu. Kemudian TBN turun, ini yang yang common atau sering terjadi, yaitu karena thermal degradation. Tadi ya, thermal degradation bisa menyebabkan pembentukan asam dan sebagainya gitu, yang tadi kemudian deterjensinya tadi dipakai jadi turun gitu ya. Kemudian kontaminasi juga bisa menyebabkan penurunan dari TBN, baik kontaminasi fuel misalnya atau kontaminasi water gitu. Kemudian juga produk asam dari ruang bakar, misalnya seperti sulfur gitu ya. Sulfurnya masuk dari ruang bakar itu bisa bersifat asam, akhirnya dinetralisir oleh tadi deterjen tadi ya, itu bisa menyebabkan penurunan. Atau soot tadi yang turun ke asam tank, kemudian diatasi oleh si dispersansi tadi supaya tidak teraglomerisasi, akhirnya si dispersansi tadi karena kepake jadi turun, TBN-nya jadi turun. Oke, next. Oke, tadi ini sudah, mungkin next langsung. Oke, kemudian ada pengujian dengan menggunakan infrared atau Fourier transform infrared. Itu kita biasanya mengujikan oksidasi, nitrasi, sulfasi, kemudian untuk mendeteksi adanya kontaminasi fuel, glikol maupun water, ini bisa dengan IR atau IR. Cara kerjanya dia sampel ditembak dengan sinar IR, kemudian nanti di dalam sampel itu, di dalam oli itu gugus fungsi tertentu itu akan bergetar gitu ya. Kemudian dengan frekuensi gugus fungsi tertentu dengan frekuensi tertentu dia akan bergetar, resonansi gitu ya. Kemudian dia akan spesifik spesifik dia akan terplot di dalam satu grafik gitu ya. Katakanlah misalnya untuk bilangan gelombang air di sekitar 3.400. Di 3.400 itu apakah ada kenaikan absorbensi? Ketika ada kenaikan absorbensi, artinya di situ ada air karena ada gugus OH gitu misalnya. Atau oksidasi misalnya, oksidasi di sekitar 1.800. Ketika ada di 1.800 itu grafiknya naik, absorbensinya naik, artinya di situ oksidasinya akan naik, seperti itu. Mungkin bisa kita lihat next. Oke, baik Pak, terima kasih. Waktunya agak ini ya dengan materi yang cukup panjang. Oke, ini adalah contoh dari spektrumnya. Oke, next. Nah, ini wave number-nya, masing-masing punya wave number sendiri. Next. Oke. Yang kelima adalah melihat kontaminasi air. Ini bisa dengan FTIR tadi ya. Ini semi kuantitatif, ini bisa dikuantifikasi, tapi biasanya kita melihat kalau 0 ya 0 gitu ya. Kalau nil nggak ada, artinya tidak ada air. Tapi kalau misalnya dia ada puncaknya seperti gambar tadi ya, ada puncak absorbensi, artinya itu ada air. Biasanya kita akan lanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu metode destilasi atau metode Kalfichar. Destilasi ini biasanya untuk kontaminasi air
yang apa namanya yang besar ya, 0,05 paling kecil, 0,05% atau 500 ppm baru bisa dideteksi oleh water by distillation. Tapi kalau lebih kecil daripada itu kita gunakan yang sebelah kanan lagi, yaitu dengan Carl Fisher. Carl Fisher ini bisa mendeteksi sampai 10 ppm. Oke, next. Oke, next ini apa namanya state of water itu ada 3 ya, utamanya ada dissolved water itu biasanya olinya masih kelihatan bening, kemudian apa namanya free water itu biasanya memisah, kalau itu mineral oil ya biasanya kelihatan memisah. Kemudian ada emulsified water atau yang teremosi, biasanya warnanya seperti susu gitu. Oke, next. Ini adalah elemental analysis. Elemental analysis utamanya ada 3 yang kita uji. Pertama adalah untuk menguji ausan, kedua adalah menguji metal kontaminan seperti Si, Al, kemudian Na gitu. Kemudian aditif. Aditif itu juga bisa kita cek, misalnya aditif kalsium. Tadi aditif kalsium dari deterjen, tadi kalsium sulfonat, atau aditif zinc dari antiwear gitu. Cara kerjanya dengan menggunakan ICP, jadi sampel kita pompa gitu ya, kita pompa, kemudian kita atomisasi, kemudian masuk ke dalam apa namanya melewati satu plasma api ya, api flame plasma yang panas, kemudian nanti si atom ini akan tereksitasi, kemudian nanti juga akan ditangkap oleh satu detektor, dan nanti spesifik bisa mengecek itu apa namanya dipisahkan oleh prisma tadi ya, nanti akan bisa spesifik mengecek Fe berapa intensitasnya, kemudian apa namanya fosfor berapa dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini beberapa apa namanya mungkin panduan ya, mungkin Bapak Ibu juga bisa mungkin dibaca ini mandiri, karena ada beberapa yang ini, misalnya kita katakanlah untuk apa ya, untuk kalsium misalnya ya. Kalsium ini sumbernya bisa dari aditif dan bisa dari kontaminan gitu. Kalau aditif itu biasanya apa namanya dari itu ya, dari tadi deterjen, kemudian kalau kontaminan itu bisa dari grease misalnya. Oke, next. Ini lanjutannya saja. Oke, next. Ini Virus density tadi ya, dengan apa namanya melihat partikel, kepadatan partikel besi itu. Ini biasanya kita untuk melihat partikel yang besar. Tapi Virus density ini spesifik kita pengujiannya adalah dengan Peki index. Jadi kita nanti akan cek indeks apa namanya Virus density-nya atau partikel Peki particle quantifying index-nya itu berapa. Dan ini kita biasanya akan melihat apa namanya trennya itu, apakah ada kenaikan atau malah apa namanya fluktuatif gitu. Biasanya kalau ada kenaikan berarti ada problem, tapi biasanya kalau fluktuatif ini biasanya ada gangguan dari pada saat sampling, mungkin karena kebersihan dan sebagainya. Oke, next. Ini alatnya, next. Oke, ini adalah batasannya, batasan dari ASTM, izin sekian, dan sebagainya. Next. Nah, ini untuk partikel counting, penghitungan partikel, jumlah partikel ya, apa namanya, dengan menggunakan laser optical. Kalau yang ada di Petrolab, kita gunakan laser optical. Oke, next. Jumlah partikel ini bisa ada 2 metode standar reporting, bisa pakai ISO code 406, kemudian bisa pakai NASCLAS 1638. Biasanya kalau NASCLAS itu untuk oli-oli yang bersih, karena ini apa namanya batasannya adalah dari apa ketentuannya ya, ketentuan penulisannya adalah dari National Aerospace Standard. Oke, next. Oke, ini ada mungkin sedikit problem apa namanya problem yang sekarang kita muncul.
itu fame yang mengkontaminasi oli gitu ya. Dan ini coba kita lihat next. Nah, oke. Problemnya adalah seperti ini. Ketika ketika kita menggunakan B30 kemarin beberapa sampel di tahun 2020 itu kelihatan oksidasi dan sulfasinya itu ada kenaikan, terutama untuk oksidasi. Kita agak khawatir nih oksidasi ini kenapa nih kok oksidasi tinggi ini, karena apakah memang ada pengaruhnya dari fame atau tidak gitu. Kemudian ketika ada pengaruh dari fame, bagaimana caranya kita bisa memonitor oksidasi yang memang murni dari oli gitu. Artinya harus kita pisahkan antara disturbance dari fame dan oksidasi yang murni dari oli. Oke, karena ternyata pada saat kita lihat ini, kita melihat di literatur juga kita lihat bahwa fame ini, spektrum fame, bilangan gelombang fame ini ternyata berhimpitan dengan bilangan gelombang oksidasi maupun sulfasi yang kita ujikan selama ini. Kita pakai ASTM E2412 ini range yang diukur itu, area yang memang ternyata areanya oksidasi dan areanya sulfasi ini juga areanya fame juga. Oke, makanya terlihat ketika ada kontaminasi fame masuk, oksidasinya jadi tinggi. Nah, kita akan pisahkan. Oke, next. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba oksidasinya naik. Okay, next. Next. Oke. Kemudian ini juga mungkin nggak terlalu kelihatan ya di sini ya. Tapi ini oksidasi itu adalah di kolom bawah itu FTIR itu juga ada kenaikan juga. Kemudian ada penurunan dari viskositas. Penurunan viskositas wajar ya, karena memang ada kontaminasi dari fame, dia akan turun gitu. Kemudian oksidasinya naik gitu ya. Oke, next. Next lagi. Ini problemnya hampir sama juga. Nah, ini bagaimana cara memisahkan tadi ya oksidasi yang terbaca tadi itu, apakah dia memang murni oksidasi dari oli, apakah dia kontaminasi dari fame gitu. Nah, ini kita coba kami di Petrolab kita coba riset ya, dengan dengan menghitung famenya dulu, dengan melihat famenya dulu, kemudian baru setelah kita kurangi famenya yang sudah teridentifikasi berapa, baru nanti kita akan bisa lihat berapa sih oksidasi dan sulfasi terkoreksinya gitu. Next. Oke, next. Ini adalah spektrumnya. Oke, next. Ini fame plus versus oksidasi ya. Ini konsentrasi fame. Oke, next aja, nggak apa-apa. Nah, ini ternyata memang pada saat kita cek itu kenaikan fame spektrumnya kenaikannya juga lebih akan semakin tinggi gitu ya. Puncaknya juga semakin tinggi gitu. Next. Nah, setelah tadi ya kita pisahkan tadi, kemudian kita buat persamaan linearity, kemudian baru kita pisahkan oksidasi terkoreksi dan sulfasi terkoreksinya. Jadi kita nanti akan dapat 3 data. Pertama data fame, kemudian data oksidasi terkoreksi dan sulfasi terkoreksi. Tetapi ini metode yang ini masih metode in-house, karena metode yang masih di-develop oleh Petrolab ya. Jadi karena memang belum ada metode standar yang yang mengatasi permasalahan kita ini gitu. Jadi karena belum ada metode standar, maka beberapa lab termasuk Petrolab dan kita meriset ya pengaruhnya di mana, terus seberapa besar pengaruhnya itu, dan bagaimana cara evaluasinya. Nah, ini kita
kita sudah temukan lah ya, walaupun belum sempurna, tapi kita sudah temukan formulasi menghitung melihat FAME, kemudian menghitung oksidensi terkoreksi dan sulfasi terkoreksi. Oke, saya rasa itu dulu mungkin. Terima kasih Pak Agus. Mohon maaf waktunya mungkin agak jadi ngaret. Baik, terima kasih Bu Hendri. Luar biasa sekali Bu apa yang disampaikan Ibu barusan terkait dengan bagaimana cara pandang kita nih terhadap lubrikan dari sisi laboratorium ya Bu.